mensirnakan raga gitu, memoksakan sukma, dan ya lugasnya itu adalah harus menjalani kematian para kanca. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa apa yang diperolehnya atau yang ada di dirinya adalah kehendak Allah. Itu kan bagus sekali sebetulnya para kanca. Tapi di titik itu qanaah itu adalah sebuah godaan. Para kanca Misteri Timur Bumi, kita akan kembali melanjutkan pendalaman Sang Wali Tanah Jawa, Sunan Kalijaga para kanca, melalui suluk linglung. Bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan kunjungi linknya ada di bawah, atau kunjungi playlist suluk linglung Sunan Kalijaga para kanca. Dan disarankan untuk melihat video-video sebelumnya para kanca, karena ini berurutan para kanca. Dan bagi para kanca yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis para kanca. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca. Kita akan melanjutkan suluk linglung setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin, Sakra Pahan, Sarinane, Sawamika, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Di video sebelumnya, Sang Nabi Khidir merasa iba terhadap Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga para kanca, karena Sunan Kalijaga merasa bahwa di tempat itu, dalam hal ini di batinnya, di dalam batinnya atau tubuhnya Sang Nabi Khidir itu mendapatkan manfaat dan nyaman sekali para kanca. Jadi beliau tidak mau keluar dari sana gitu. Dan itu seperti kita sudah jelaskan di video sebelumnya itu, Sunan Kalijaga benar-benar terpukul para kanca, karena benar-benar menginjakan dirinya di dimensi itu para kanca. Jadi bukan berada di level pengetahuan para kanca, tapi di level mengalami atau merasakan. Kita lanjutkan teks terakhir sebelum videonya ditutup di video sebelumnya, yaitu lebih besar pengetahuan tentang kematian daripada sirnanya jagat raya dan isinya. Kematian manusia itu lembut atau kecil para kanca. Jadi meskipun kematian manusia itu lembut, tapi pengetahuan tentang kematian manusia itu lebih besar dibanding sirnanya jagat raya dan isinya. Seperti itu ucapan dari Sang Nabi Khidir para kanca. Demikian pun wujudmu, suaramu, serahkan kembali kepada yang empunya suara. Justru kau hanya mengakukan saja. Sebagai pemiliknya, sebenarnya hanya mengatasnamai saja. Maka dari itu, kau jangan memiliki kebiasaan yang menyimpang kecuali hanya kepada Hyang Agung. Dengan demikian kau angaraga sukma, yaitu kata hatimu sudah bulat, menyatu kaula Gusti. Bicaralah
menurut pendapatmu. Seperti itu para kanca. Diulang lagi, kita harus sangat perlahan-lahan dan harus teliti para kanca, harus cermat. Demikian pun wujudmu, suaramu, serahkan kembali kepada yang empunya suara. Justru kau hanya mengakukan saja sebagai pemiliknya. Seperti apa bentuk menyerahkan suara dan wujud itu? Di situ kita harus cermat sekali para kanca. Seperti apa menyerahkan suara itu? Seperti apa menyerahkan wujud itu? Kepada yang empunya. Justru kau hanya mengakukan saja sebagai pemiliknya. Jadi hanya ngakuin doang gitu para kanca. Sebenarnya hanya mengatasnamai saja. Maka dari itu kau jangan memiliki kebiasaan yang menyimpang kecuali hanya kepada yang agung. Jadi jangan menyandarkan ke sesuatu yang lain selain kepada yang agung. Di sini tertulisnya seperti itu para kanca. Dengan demikian kau angaraga sukma. Jadi meragai sukma para kanca, yaitu kata hatimu sudah bulat menyatu kawula dan Gusti. Bicaralah menurut pendapatmu. Mu-nya di sini sudah berbeda para kanca. Mu yang diutarakan oleh sang Nabi Khidir kepada Syekh Melaya itu sudah berbeda para kanca. Mu-nya itu sudah menunjuk kepada penyatuan kawula dan Gusti para kanca. Jadi bukan mu waktu masih bertapa di hutan, mu waktu masih menjalani laku kijang, mu waktu masih bertapa di pinggir kali dan sebagainya, tapi mu-nya itu sudah mu yang menyatu kawula dan Gusti para kanca. Bicaralah menurut pendapatmu. Lagi-lagi kita harus cermat dan kita harus legowo karena ini hanya berada di dimensi ilmu para kanca, di dimensi tahu, tapi belum masuk ke dimensi rasa gitu. Mungkin para kanca nanti akan mengalami masuk ke dimensi rasanya, artinya mengalami rasa itu, dimensi itu para kanca. Jagat raya dan seisinya adalah upah atas kesanggupan mengemban tanggung jawab sebagai khalifah. Lagi, jagat raya dan seisinya itu adalah upah atas kesanggupan mengemban tanggung jawab sebagai khalifah. Jadi ketika kita terlahir, kita sudah menyanggupi bahwasanya kita akan mengemban tanggung jawab sebagai khalifah. Nah, upahnya adalah jagat raya dan seisinya ini. Jadi kalau kita tidak menyanggupi, kita tidak akan menemukan ini semua gitu para kanca. Jadi begitupun di situ Syekh Melaya. Adanya Syekh Melaya itu karena Syekh Melaya itu sudah bilang iya, bertanggung jawab atas menjadi khalifah seperti itu para kanca. Sehingga ya ini jagat raya ini dan semua pernak-perniknya, semua keilmuannya pun adalah upah seperti itu para kanca. Harus cermat dan teliti melihat masalah karena masalah itu satu tempat dengan pengaruhnya. Sekejap pun tidak boleh lupa. Seperti itu di sini yang tercatat jelasnya para kanca. Jadi sekejap pun tidak boleh lupa sama sekali gitu. Lupa sama titik itu, titiknya si Syekh Melaya saat ini sebelum beliau diusir suruh keluar. Jadi ketika nanti beliau balik gitu, beliau harus ingat itu terus, tidak boleh lupa di sini. Sekejap pun tidak boleh lupa gitu. Dan
ketika ketemu masalah harus cermat dan teliti. Lalu pijakannya ya tempat itu, jangan sampai lupa. Seperti itu para kanca. Artinya mati di dalam hidup atau sama dengan hidup di dalam mati ialah hidup abadi. Seperti itu teks aslinya para kanca. Artinya mati di dalam hidup atau sama dengan hidup di dalam mati ialah hidup abadi. Ini butuh renungan yang panjang para kanca. Puluhan tahun mungkin, ratusan tahun mungkin untuk dapetin makna mati di dalam hidup atau hidup di dalam mati ini para kanca. Sini jelas lugas di suluk linglung ini adalah hidup abadi. Seperti itu para kanca. Yang mati itu nafsunya, lahiriah badan yang menjalani mati, tertimpa pada jasad yang sebenarnya. Kenyataannya satu wujud, raga sirna, sukma moksa, jelasnya mengalami kematian. Syekh Melaya, terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan senang hatimu. Anugerah berupa wahyu akan datang kepadamu. Seperti bulan yang diterangi cahaya temaram, bukankah temurunnya wahyu menghilangkan kotoran? Bersih bening hilang kotorannya. Berkala lagi kemudian katanya. Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut dan tersenyum. Tak ada yang dituju. Semuanya sudah tercakup haknya. Tidak ada yang diharapkan dengan keprawiraan, kesaktian. Semuanya sudah berlalu. Toh semuanya itu adalah alat peperangan. Jadi sini dikuatin gitu para kanca. Cor-corannya, fondasinya Nabi Sunan Kalijaga itu dikuatin, dibobotnya ditambahin gitu dengan artinya mati di dalam hidup atau hidup dalam mati itu adalah hidup abadi. Jadi dipertegas bahwasanya udah itu perihal jasad, udah itu perihal badan gitu, itu perihal nafsu, itu perihal ini, itu perihal ini gitu. Lalu kemudian ujungnya ketika semua sudah ditanggalkan, nanti bersiap-siap untuk anugerah berupa wahyu akan datang padamu, katanya seperti itu para kanca. Tapi ya tadi prosesnya adalah harus mensirnakan raga gitu, memoksakan sukma, dan ya lugasnya itu adalah harus menjalani kematian para kanca. Nah, ketika sudah dianugerahi wahyu seperti bulan yang diterangi cahaya temaram, bukankah temurunnya wahyu menghilangkan kotoran? Jadi di sini dilugaskan bahwa ketika wahyu turun itu semua kotoran hilang para kanca. Ya, tadi perihal jasad, perihal raga, perihal sukma, perihal segala macam itu hilang. Yang ada tadi gitu. Nah, kan tetapi di sini ya mungkin agak berat sedikit para kanca. Tidak ada yang dituju. Semuanya sudah tercakup haknya para kanca. Jadi bahkan tujuan pun sudah tidak ada gitu para kanca. Nah, di sini disimbolkannya tuh keprawiraan, kemudian kesaktian gitu. Itu sudah tidak ada lagi, sudah ada yang dituju lagi. Sudah bukan buat A untuk B karena C gitu, sudah tidak kesana lagi gitu, sudah tidak ada apa-apa.
sudah hening, sudah ditanggalkan semuanya gitu. Karena tadi bobotnya dikuatin lagi, maka di sini Syekh Melaya udah mulai tenang para kanca, udah nggak galau lagi, walaupun harus meninggalkan harus meninggalkan batinnya sang Nabi Khidir gitu, harus meninggalkan ruang itu, harus meninggalkan pijakan itu, harus meninggalkan dimensi itu karena beliau belum melewati kematian, seperti itu para kanca. Tapi di sini udah mulai tenang karena ada kekuatan tadi gitu. Nah, tapi di sini ketika Syekh Melaya tenang, direm lagi sama sang Nabi Khidir. Mungkin Nabi Khidir tahu gitu bahwa terjadi hal baru di dalam batinnya Sunan Kalijaga gitu. Nah, di sini beliau menjelaskan godaan. Nah, ketika sudah di titik itu yang tadi udah mulai move on, udah siap-siap bisa mau keluar menjalani realita, sini direm lagi, beliau menyajikan calon fakta gitu para kanca. Jadi nanti akan faktanya gitu, kelak itu akan ada gangguan atau godaan gitu para kanca. Nah, ini godaannya sangat halus sekali para kanca. Karena kalau kita orang awam melihat ini bukan sebuah godaan gitu, tapi mungkin di titik itu adalah sebuah godaan para kanca. Nah, godaannya itu adalah rasa qanaah. Jadi qanaah itu kan bagus sekali gitu para kanca ya, karena sebuah sikap rela menerima, sebuah sikap merasa cukup gitu hasil yang udah diusahakan, kemudian menjauhkan diri dari rasa tidak puas gitu, perasaan kurang gitu loh. Jadi itu kan baik sekali gitu. Tapi di titik itu mungkin di tingkat kepasrahan yang sangat tinggi gitu, di titik Syekh Melaya saat itu, di titik Sunan Kalijaga saat itu gitu, qanaah itu godaan gitu para kanca. Seperti itu para kanca. Karena di sebelumnya tadi itu bahwa jagat raya ini adalah upah untuk karena kesanggupan kita mengemban tanggung jawab sebagai khalifah gitu. Nah, kalau kita berada di titik itu, berarti qanaah itu adalah godaan, seperti itu para kanca. Di satu sisi tingkat kepasrahan yang tinggi itu luar biasa sulit untuk merengkuhnya gitu, untuk menggapainya gitu. Sisi lain, di dimensi itu, di titik itu, di makom itu adalah sebuah godaan para kanca. Jadi benar-benar harus hati-hati. Jadi kalau pasrah berarti ada objek yang dibuat dipasrahkan gitu para kanca. Berarti sudah tidak menyatu lagi, sudah bukan kawula dan gusti lagi. Kawula dan gustinya sudah tidak menyatu lagi karena ada objek lalu kita pasrahkan ke objek itu gitu para kanca. Nah, kalau kita orang awam itu sangat bagus kan, kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Kita merasa puas karena semuanya adalah takdir yang sudah kita terima gitu. Tapi di titik itu, ketika ada objek yang kita sandarkan sebagai buat kepasrahan kita, maka peleburannya tidak terjadi gitu. Maka di situ disebut sebagai godaan gitu para kanca. Karena tidak melebur lagi, sudah bukan menunggaling kawula gusti lagi gitu para kanca. Seperti itu. Sangat-sangat halus dan butuh cermat para kanca.
Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa apa yang diperolehnya, apa yang ada di dirinya adalah kehendak Allah. Itu kan bagus sekali sebetulnya para kaca. Tapi di titik itu qanaah itu adalah sebuah godaan. Ya dasarnya tadi para kaca. Ketika ada kesadaran menyandarkan sesuatu pada sesuatu, berarti ada objek di sana gitu. Tempat nyandarnya itu ada tempat nyandarnya, dan berarti ada dualitas di sana. Berarti sudah tidak lebur lagi. Berarti manunggalingnya rusak orbitnya gitu para kanca. Sinyalnya itu keganggu gitu. Dan yang mengganggunya itu adalah godaan dari qanaah ini para kanca. Sementara rasa qanaah itu indah, dimana kita tenang karena keyakinan kita gitu loh, dimana kita menyandarkan keyakinan kita gitu. Sebagaimana kalau kita kalut, kita membaca ini, kalau kita menzikirkan ini dan sebagainya, itu kan sebuah upaya untuk mengakses ketenangan melalui keyakinan para kanca. Dan itu salah satu pintunya adalah qanaah. Tapi di sisi lain, di dimensi ini, di titik ini, di titik Syekh Melaya saat itu adalah sebuah godaan. Seperti itu para kanca. Kita lanjutkan. Di sini wujangnya diperlembut lagi, sang Nabi Khidir. Di skip, sengaja di skip setelah membahas qanaah itu. Lalu lanjut, jadi dibiarkan membasi di sana sehingga masuk ke bawah sadarnya Syekh Melaya itu. Tapi akan selalu ada di dalam benaknya Syekh Melaya itu. Jadi sudah tidak mengagungkan qanaah lagi gitu para kanca. Udah ditanggalkan. Tapi habis itu di skip, karena ketika dilugaskan atau dilanjutkan nanti lagi-lagi menjadi sesuatu yang bisa jadi salah. Seperti itu para kanca. Perhaluslah budi pekertimu atau akhlak ini. Warna hati kita yang sedang mekar baik sering dinamakan kasturi sejati, sebagai pertanda bahwa kita tidak mudah goyah terhadap gerak-gerik sikap hati yang ingin menggapai sesuatu tanpa ilmu, ingin mendalami pengetahuan tentang ruh itu justru keliru. Lagi pula, cara penataan kata itu ibarat busana justru dipakai sebagai kerudung, sedangkan yang ikat kepala sebagai sarung. Ini udah mulai keluar, udah bukan ranah batiniah lagi, udah mulai dibawa keluar lagi nih para kanca. Kalau dirunut dari awal video itu kan, dari dimensi lahiriah dibawa ke dalam sampai titik terdalam banget. Sekarang terjadi konflik di sana karena nggak mau keluar, nggak mau move on. Lalu sekarang mulai bergerak dibawa ke luar lagi. Seperti itu para kanca. Perhaluslah budi pekertimu. Nah ini udah mu-nya udah bergeser tempat nih para kanca. Ditinggalin godaan qanaah lalu pergi keluar sedikit gitu. Perhaluslah budi pekertimu atau akhlak ini. Warna hati kita yang sedang mekar baik sering dinamakan kasturi jati karena wangi, sebagai pertanda bahwa kita tidak mudah goyah terhadap gerak-gerik sikap hati yang ingin menggapai sesuatu tanpa ilmu, ingin mendalami pengetahuan tentang ruh itu justru keliru. Lagi pula, cara penataan kita itu ibaratnya busana justru dipakai sebagai kerudung, sedangkan yang ikat kepala dipakai sarung. Jadi seringkali terbolak-balik gitu para kanca di sini disimbolkannya gitu. Jadi, hati itu sangat lunak gitu di sini, bergeraknya gitu, gerak sana, gerak sini, gerak sana, gerak sini gitu. Dan kecenderungannya ingin menggapai sesuatu gitu, meskipun tanpa ilmu gitu, ingin mendalami pengetahuan tentang ruh,
tapi justru keliru, justru nyasar seperti itu para kanca. Dan lalu kemudian kadang-kadang di sini dianalogikannya baju kita pakai buat kerudung, kemudian ikat kepala justru dipakai buat sarung, jadi kebolak-balik seringkali seperti itu para kanca. Nah, ini udah mulai ditarik keluar gitu para kanca. Nah, di sini di part selanjutnya ini adalah menganalogikan ini para kanca, pemuka agama. Nah, di sini pemuka agama dalam konotasi negatif di sini para kanca. Banyak menggunakan analogi pemuka agama yang konotasinya negatif. Jadi sudah ditarik keluar nih, udah ditarik ke dimensi fisik. Jadi setelah ini berakhir, Syekh Melaya suruh pulang nanti gini gitu, sudah mulai diajak keluar para kanca. Nah, di sini ada analogi pemuka agama dengan konotasi yang negatif para kanca. Nah, kita akan lanjutkan ke hal itu di video yang akan datang para kanca. Bagi para kanca yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jika dirasa bermanfaat, silakan share seluas-luasnya para kanca. Itu gratis para kanca. Kita akan melanjutkan wejangan sang Nabi Khidir yang membawa Syekh Melaya perlahan-lahan tanpa disadarinya dibawa keluar lagi nih para kanca di video-video yang akan datang. Akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri